Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pelaku pengusaha muslim dan sedekah di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke penjelasan, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alfiatun dengan NIM 205211046. Yang kedua ada Rizka Amelia dengan NIM 205211058. Yang ketiga Muhammad Chandra Utama dengan NIM 205211073. Yang keempat ada Rahmatul Hasanah dengan NIM 205211076. Dan yang terakhir ada Tiara Regita Anggraini dengan NIM 205211079. Halo teman-teman, kali ini aku ingin mewawancarai salah satu pengusaha muslim yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Letak warung ini berada di Jalan Meliwis, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Nama warung ini adalah Warung Tiara, tetapi orang-orang mengenalnya dengan sebutan Warung Bunda. Warung ini termasuk warung kelontong dan jajanan anak-anak karena menjual berbagai macam makanan anak, mainan, dan es krim yang bermerek Walls. Selain jajanan anak, warung ini dilengkapi dengan berbagai macam obat-obatan, perlengkapan alat tulis sekolah, sampo, sabun, beras, gula, minyak, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahui bagaimana toko ini berada dan siapa pemiliknya, mari kita simak tayangan berikut. Assalamualaikum. Pagi Ibu. Selamat pagi. Saya izin duduk sebentar, Mas. Halo teman-teman, jadi di sini saya sedang bersama salah satu pengusaha muslim. Ibu namanya siapa? Ibu Sri Ekowati. Namanya Ibu Sri Ekowati. Nah, dengar-dengar Ibu Sri Ekowati ini punya panggilan khusus untuk para pelanggannya. Biasanya Ibu dipanggil apa ya dengan para Bunda. Oh, Bunda. Oh, jadi di sini kalau mencari warung ini biasanya warung Bunda ya, Bu? Iya. Ibu asalnya dari mana? Saya dari Boyolali, Mbak. Oh, Boyolali, Jawa Tengah. Cuma emang merantau di sini atau bagaimana, Bu? Iya, saya merantau di sini. Nah, teman-teman, posisi warung ini ada di Jalan Meliwis, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Nah, Ibu, saya mohon izin untuk bertanya-tanya sedikit nih tentang warung Ibu ya. Boleh? Iya. Ibu di sini udah berapa lama? Saya sudah 7 tahun. Oh, 7 tahun, sudah lama sekali ya. Oh ya, Ibu bisa ceritakan apa aja sih yang Ibu jual di warung ini? Beras, telur, minyak goreng, rokok, ya sembako lah buat kebutuhan hari-hari ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau sehari itu Ibu bisa menghasilkan berapa sih penghasilan kotornya? Omset itu kalau rame bisa sampai 2 juta, kalau sepi 1,5 juta. Mbak. Sehari? Iya. Oh, berarti alhamdulillah banyak karena di sini lingkungannya lingkungan padat ya Bu. Iya. Karena di sini kan di Jakarta, terus konsumennya juga orang yang konsumtor banget seperti itu. Oh ya Bu, karena Ibu dari Jawa nih, kebetulan ini salah satu tugas Islam dan Budaya Jawa. Saya ingin bertanya-tanya, adat budaya Jawa apa sih yang biasa Ibu lakukan sebagai pengusaha muslim? Saya sih tidak melakukan apa-apa ya Mbak, cuman saya suka menyiramkan air beras ke depan warung saya. Nah, manfaat dari air beras itu apa? Lalu kenapa disiramnya tuh di depan warung? Kata orang tua zaman dulu, katanya itu akan warung kita akan terlihat terang dan juga menyingkirkan dari roh-roh halus gitu. Oh, seperti itu. Jadi tidak semua pengusaha muslim melakukan adat Jawa gitu ya. Tapi ibu ini melakukan kayak
menyiramkan air beras karena itu kepercayaan masing-masing lagi untuk membuka cahaya di warung ini. Seperti itu ya Bu? Ya, kata orang tua begitu, Mbak. Oh ya, kalau Jawa itu kan seperti ada weton gitu ya Bu. Itu ada pengaruhnya nggak sih Bu kalau untuk pasaran-pasaran di sini? Ya, kalau menurut saya sih itu tergantung kepercayaan kita gitu. Cuman kalau saya dulu waktu buka warung itu di harinya itu memang ditentukan gitu. Pada waktu itu saya bukanya hari Sabtu Legi. Oh, Sabtu Legi. Filosofi dari Sabtu Legi itu apa Bu? Karena Sabtu itu katanya hitungannya tinggi gitu. Dan Legi itu kan manis gitu. Jadi supaya laris manis. Nah gitu teman-teman, jadi kan kita sering dengar ya weton-weton seperti legi, wage, paing, pon kayak gitu. Nah itu ternyata juga salah satu kepercayaan untuk orang-orang yang berasal dari Jawa seperti itu. Oh ya Ibu, saya lihat-lihat di depan situ banyak kayak kucing-kucing berkeliaran. Terus saya dengar dari tetangga juga Ibu sering ngasih makan kucing-kucing tersebut ya Bu? Iya. Kenapa tuh Bu? Ya karena kucing itu kan nggak bisa cari makan, ya kita berbagi rezeki. Dan kata ibu saya, kalau kita kasih banyak makan kucing, gitu kan sama aja sedekah. Insya Allah nanti rezekinya diganti sama Allah dari mana saja. Nah itu kan keyakinan ya Mbak. Iya. Lagi pula kita kan berbagi juga sesama makhluk hidup ya Bu, tidak harus sesama manusia, tetapi ke hewan, ke tumbuhan pun kita juga harus berbagi. Karena sifat manusia itu habu minallah, habu minanas, dan habun minalam. Oh ya, udah Bu, terima kasih. Sepertinya itu saja yang saya tanyakan. Mohon maaf bila mengganggu waktu Ibu. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Seorang pengusaha muslim dari Desa Jerahi, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Bapak Madino dan Ibu Sri Pangati adalah pengusaha gula aren. Di setiap pagi dan sore, Bapak Madino pergi mengambil nila yang berasal dari tanan bunga jantan dari pohon enau. Nira merupakan bahan baku dalam pembuatan gula aren. Dan untuk mencegah nira mengalami peragian, nira ditambahkan laru atau kawo yang berfungsi sebagai pengawet alami. Dalam proses pembuatan gula aren, nira direbus di atas tungku dalam sebuah wajan besar. Dalam perebusan nira, api tidak boleh terlalu besar. Gula aren sudah terbentuk apabila nira sudah menjadi pekat atau berat ketika diaduk. Setelah berwarna coklat, nira siap dicetak untuk menjadi gula aren. Halo teman-teman, di sini saya bersama Mbak Nur, gula aren di Desa Pangati. Aku mau bertanya pada gula aren itu katanya niranya nggak boleh dibeli. Itu kenapa sih Mbak? Ya karena itu tuh masih meniru orang zaman dulu ya Dek. Kalau niranya itu nggak boleh dijual karena mengurangi itu loh pendapatan niranya gitu. Iya, jadi konon katanya pada zaman dahulu itu niranya tuh nggak boleh dibeli karena bisa mengurangi pendapatannya ya Kak Ibu. Ini adalah contoh dari gula arennya. Ini pencapaian berapa Mbak? Kurang lebih 1 kilo lebih 4 on bisa 6 dia juga kurang lebih. Dan setiap percikaan ini harganya berapa? Sekarang harganya 50.000. Jadi ini setiap ininya baik. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih waktunya. Ibu Sofianda. Di Masjid Al-Mujahidin yang beralamatkan di Desa Ngadirejo, Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, terdapat tradisi unik yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan setelah selesai sholat tarawih.
Tradisi unik tersebut dinamakan jaburan. Jaburan itu sendiri merupakan makanan ringan yang diberikan dari masyarakat pada jamaah sholat tarawih. Untuk tradisi ini juga sudah dilaksanakan sejak lama dan turun-temurun. Selain di Desa Ngadirejo, di desa-desa yang berada di Jawa Tengah pun banyak dilakukan tradisi jaburan, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa pada bulan Ramadan. Makanan dan minuman yang dibagikan kepada jamaah masjid juga bervariasi, seperti kolak, bubur kacang hijau, snack yang biasa dijual di warung-warung, sampai jajanan pasar. Yang biasa membagikan jaburan biasanya ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin.